قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Wasilaturrahimi, menyambung sanak famili, tazidu, dia akan menambahkan fil umri, di dalam umur. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Menambahkan umur maksudnya sebagian ulama yang betul-betul menambahkan umur sebagai asbab maksudnya. Sebagai asbab, dan namanya asbab itu ya hakikatnya segalanya itu dari Allah ya. Seperti orang sakit dikasih obat sembuh ya. Kesembuhannya dari Allah, obatnya juga dari Allah. Begitu juga kalau orang itu sodako, orang itu menyambung sanak famili, umurnya ditambah. Pertolongan untuk menyambung sanak famili ini juga dari Allah, tambahnya umur itu juga dari Allah. Yaitu adalah dalam ayat likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa akan diundurkan. Itu bagaimana? Itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Berarti kalau dia ini sedekah kemudian ditambah umurnya, ya ajalnya belum datang, begitu saja. Jadi kalau ditambah umurnya kan ajalnya belum datang. Jadi jangan dipertentangkan antara ayat itu dengan hadis ini. Jadi kalau umurnya ditambah berarti ajalnya juga belum datang. Kalau ajalnya sudah datang, ya tidak ditambah umurnya. Kalau ajalnya sudah datang, ya tidak akan ditambah umurnya. Kalau umurnya ditambah, berarti ajalnya nggak datang, belum datang. Mafhum ya kawan? Nah, kalau memang takdir Allah itu dia tidak akan dipanjangkan umurnya karena ajalnya sudah datang, ya oleh Allah tidak akan ditolong menyambung sanak familinya. Ya tidak akan ditolong menyambung sanak familinya. Seperti orang yang ditakdirkan akan ke neraka selamanya, ya tidak mungkin ditakdirkan mati dalam Islam. Kalau orang itu ditakdirkan mati dalam Islam, ya berarti tidak mungkin ditakdir di neraka selama-lamanya. Jadi segala sesuatu itu ya dari takdir ke takdir. Yang menolong untuk Islam itu juga takdir Allah, menjadikan dia tidak akan neraka selama-lamanya takdir Allah. Yang memberikan pertolongan untuk silaturahim juga Allah. Yang mentakdir panjang umur itu juga Allah. Ini tidak bertentangan satu sama lain, mesti sesuai. Cuman makna menambah umur itu bagaimana? Apa ditambah? Apa itu ditambah? Memang ditambah waktunya atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan kadang-kadang yang dimaksud memang ditambah waktunya, kadang-kadang yang dimaksud ditambah barokahnya. Kadang-kadang orang itu umurnya itu pendek, tapi barokahnya umurnya itu nggak habis-habis. Ini juga penambahan umur namanya. Di antaranya dikasih anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh,
dikasih santri-santri yang soleh, yang akan meneruskan amalnya, maka seolah-olah dia ini masih hidup aja. Jadi barokahnya umur. Karena yang mulia baginda Muhammad SAW ini orang yang paling banyak menyambung sanak famili. Bahkan seluruh sanak famili di alam semesta ini disambung sebab barokahnya ajarannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah umurnya cuma 63 tahun. Tapi barokahnya umurnya sampai kiamat. Bahkan setelah kiamat pun masih barokah terus umurnya. Ini yang lebih munasib. Jadi tambahnya umur itu tambah barokahnya umur. Ada orang tuh umurnya panjang, kelihatannya umurnya 100 tahun, panjang, tapi nggak ada barokahnya, tidak ada perjuangannya, tidak punya anak soleh, tidak pula amalannya ada yang meneruskan, hartanya tidak jadi amal jariah. Maka umur dia ini panjang tapi seolah-olah pendek sekali. Waktu hidup ya nggak ada manfaatnya, waktu mati ya tidak ada manfaatnya. Ada orang seperti itu. Ya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala umurnya tidak sampai 60 tahun. Tapi amalannya diamalkan orang sampai sekarang. Jadi Imam Tabrani yang mengeluarkan hadis ini ya, hampir 1000 tahun dibaca terus hadisnya. Wa kharaja Tabrani Allah bi isnadian Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sana'i'ul ma'ruf perbuatan-perbuatan kebaikan, taqi masari'as su'. Sona'i itu maksudnya perbuatan baik kepada orang lain, bukan sekedar perbuatan baik. Kata-kata jadi sona'i itu maksudnya berbuat kebaikan kepada orang lain, maksudnya sona'i. Taqi masari'as su' adalah menjaga daripada masori asu, kematian-kematian yang buruk. Wasadaqatu sadaqah khufyan, dengan sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadab Rabb, memadamkan marahnya Tuhan. Allah. Wasilaturrahimi, sedangkan menyambung sanak famili, tazidu fil umri, adalah menambahkan di dalam umur. Wa kullu ma'rufin, dan setiap kebaikan, shadaqatun, adalah sedekah. Wa ahlul ma'rufi, ahli kebaikan, fid dunya, di dalam dunia, hum, mereka ini ahlul ma'rufi, adalah ahli kebaikan, fil akhirati, di akhirat. Jadi orang itu kalau di dunia ini ahli kebaikan, nanti di akhirat dijadikan ahli kebaikan oleh Allah. Maksudnya dia memberikan syafaat sama orang lain, menolong orang lain, ya, di para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Likulli mu'min syafa'ah, setiap orang mukmin punya syafaat menurut derajat imannya masing-masing. Jadi orang tuh kalau di dunia ini suka ngurus orang untuk kebaikan, nanti di akhirat dia bagian pengurus juga. Ya, ada orang ke neraka, wah ini gimana ini, diusulkan syafaat, nggak jadi ke neraka. Karena dulu di dunia juga begitu, ada santri nakal, dikejar, ya, ditali kakinya, ngaji lagi. Ya. Kalau ikhlas loh ini. Ini kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas ya semua tidak ada gunanya. Wa ahlul mungkari, ahli keburukan, fid dunya, di dunia, hum ahlul mungkar, mereka ini ahli keburukan, fil akhirat, di akhirat. Di dunia dia ini asbab keburukan, nanti di akhirat juga asbab keburukan. Orang mau ke surga gara-gara dia jadi masuk ke neraka. Di
Di dunia begitu dulu. Orang mau jadi baik gara-gara dia jadi buruk. Nanti di akhirat juga Allah tampakkan begitu itu. Allah tampakkan dia ini jadi asbab malapetaka kepada orang-orang di akhirat nanti. Wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Pertama kali orang yang akan masuk surga ahlul ma'ruf adalah ahli berbuat kebaikan kepada orang lain. Masya Allah. Ini senantiasa orang itu ingin berbuat kebaikan pada orang lain. Kullu ma'rufin shadaqah. Hanya ingin orang itu orang lain itu beruntung, teman saya beruntung, bagaimana ayah saya beruntung, ibu saya beruntung, seluruh umat beruntung. Itu pikiran kita begitu itu. Jangan sedikit pun ada pikiran bagaimana orang itu celaka, bagaimana orang itu untung. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna shadaqata sirri sin sedekah sembunyi-sembunyi tudfi'u ghadaba rabbi memadamkan marahnya Tuhan tabaraka wa taala. Rawi Tabrani wa isnadu hasan fil mutaba'at. Dalam hadis mutaba'at, maksudnya mutaba'at di sini adalah sebagai hadis-hadis penguat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu Abu Dzar qala ya Rasulullah mas shadaqah. Apakah sedekah itu? Maksudnya apakah pahala sedekah itu? Qala baginda mengatakan adha'afun mudha'afah, lipatan-lipatan yang dilipat-lipatkan. Lipatan yang dilipat-lipatkan lagi. Wa indallahi di sisi Allah al-mazidu, ada tambahan lagi, sudah dilipat-lipatkan masih ditambah lagi dari Allah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana. Mangdalladzi, siapakah orang yuqridullah yang memberi hutang kepada Allah, qardan hasana, dengan hutang yang baik. Maksudnya sedekah. Jadi sedekah itu digambarkan dalam Quran ini sebagai memberi hutang, maksudnya mesti akan kembali. Jangan khawatir itu dianggap utang kamu sedekah itu. Dianggap memberi hutang kepada Allah, pasti akan dikembalikan. Dan mengembalikannya fa yudha'ifahu, maka Allah akan melipatkannya lahu untuknya adha'afan katsirah, dengan lipatan-lipatan yang banyak.